yang pada tahun-tahun awal penerimaan siswa Kalangkabut, aku langsung ingat emakku gitu. Karena memang berangkat dari suasana yang susah. Jadi saya ini bukan anak orang kaya, Bapak Ibu sekalian. Saya lahir di pinggiran kota Medan. Ibu saya itu jualan kain bekas, seorang janda. Kami nggak punya rumah, ngontrak. Kursi kami 15 tahun tidak pernah berganti. Kami nggak punya televisi, tapi kami bisa 3 orang masuk perguruan tinggi negeri. Jadi ketika Bapak Ibu tadi berbicara itu saya terharu. Walaupun memang saya nggak gampang menitikan air mata, yang hanya terpendamlah di hati saya ini. Itu satu catatan. Artinya bahwa saya sebagai individu personal plus anggota DPRD pasti menjadi bagian Bapak dan Ibu sekalian. Itu jelas ya. Yang kedua, sebagai wakil rakyat kami dari fraksi PDI Perjuangan, biar bagaimanapun kami selalu berpihak kepada kepentingan masyarakat. Posisi kami adalah perwakilan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi apa yang disampaikan ini semua, ya kami akan perjuangkan pasti gitu loh. Sepakat kita di situ kan? Yang ketiga, tapi saya juga perlu ya menyampaikan beberapa hal tentang PPDB sekarang ini, penerimaan peserta didik baru tahun 2020, supaya nanti posisinya jelas. Bahwa nanti ada perbedaan pendapat, ya saya juga dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga berbeda pendapat dalam soal ini. Ya. Jadi begini, saya kasih tahu dulu, walaupun sebenarnya datanya saya lupa tadi ya, data asli tentang berapa sih ya posisi sekolah kita SD negeri itu berapa, SMP negeri berapa, SMA negeri berapa, SMK negeri berapa. Tapi yang paling penting Bapak Ibu sekalian, SD itu ada hampir 100.000 lebih yang bisa ditampung di sekolah negeri SD. Masuk ke tingkat SMP paling bisa hanya dapat 40 ribuan, 60 ribunya kemana? Kan gitu. Jadi kalaupun nanti misalnya ada penerimaan peserta didik baru dengan menggunakan penilaian NEM atau nilai, pasti ada yang tidak keterima. Iya. Betul. Betul. Tapi kan mengatakan Ibu, oh, kalau itu Pak Jody kan kita siap. Gitu loh. Kan gitu loh. Betul. Karena usia. Nah, jadi sekolah swasta lebih banyak SMP-nya dibanding SMP negeri. Masuk ke SMA lagi, lebih sedikit lagi. Yang siswa SMP negeri tadi yang misalnya kita tertampung 40 ribu itu bisa tertampung paling 27 ribuan. Nih saya gambarkan sebentar. Ya, SD negeri 106.432 daya tampung. Swasta SD negeri SD swasta 54.176. Tapi nanti udah nggak usah dicatat Bu, terlalu capek. Nanti kita fotokopi ya tugas kita. Masa fraksi PDI Perjuangan untuk kayak gini aja lewat banget ya. Dan orang susah nah, ya. bisa pulang lancar ini. Ini kan Nggak kelas enak nanti di banknya sini. beda, Ya. nggak bisa sama Ya. jumlahnya. Kan Oh tadi saya lupa Bu. 10% aja kelasnya. Ya, kalaupun kami hanya memberikan aqua, sebenarnya udah kita pesan sama tukang kue. Cuma orangnya pulang kampung. Nggak bisa Pak Jody katanya. Jadi aqua aja kami siapkan ini. Ya mohon maaf ya, jangan nanti kami diomongin. Karena saya udah lapar nih Pak. Nah makanya gitu. Saya udah makan tahu. Dignas. Udah pulang dari Dignas kan? Iya. Aduh, harusnya memang kue. Ya. Iya. Nah itulah Bu ya, negeri itu 106.432. Ya. Sementara swasta aja bisa menampung 54.176. Ini untuk SD. Di SMP daya tampung kita cuma 70.702. Swasta bisa menampung 65.196. Masuk ke SMA dari 70.000 yang tadi negeri tadi itu hanya bisa ditampung 28.428. Swasta bisa menampung 35.244. Di SMK negeri itu bisa hanya menampung 19.182. Swasta di SMK 71.388. Bandingkan itu. Jadi Bu, artinya yang mau saya katakan, kenapa harus saya ceritakan ini? Bahwa andai katakan pun digunakan nanti basisnya adalah nilai di sekolah, pasti banyak yang kepental.
Kenapa bisa muncul misalnya ada seleksi? Ya karena daya tampungnya terbatas. Akhirnya masuklah ke sekolah swasta. Nah sekolah swasta ya, kalau yang bermutu seperti Al-Izhar, Al-Azhar, ya, terus penabur, kecuali Al-Qaeda kadang-kadang ya udahlah kalau kayak gitu-gitu, atau Nusantara di Penogoro kan kadang-kadang repot kan, gitu kan. Tapi itulah kenyataannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, daya tampung sekolah negeri itu sangat-sangat terbatas kalau masuk ke tingkat SMA dan SMK. Bayangkan SMK negeri itu, SD aja kita bisa nampung 106.432. Pas SMP 70.702, masuk ke SMA cuma 28.428. Makanya ketika situasi seperti ini, kan berlomba-lomba orang tua supaya bisa masuk sekolah negeri, betul nggak? Gratis segala macam, dikasih duit lagi kan, KJP kalau yang tidak mampu, dan gratis semua. Nah timbul pertanyaan, berarti dari begitu banyak siswa yang tidak diterima tadi masuk ke swasta. Kalau orang kaya no problem, ya? Ada penabur, ada Kanisius, Al-Azhar, Lab School, ya kan, segala macam itu, dan boarding schools yang luar biasa itu. Tapi kan mayoritas masuk ke sekolah swasta yang kualitasnya standar, ya malah di bawah malahan, sangat di bawah sekali. Ibu bisa bayangkan seperti itu. Nah, hasil riset dan survei, mayoritas yang masuk ke swasta itu adalah mayoritas orang-orang tidak mampu. Kalau dalam diksinya apanya Islam dikatakan kaum duafa. Kalau orang PDI Perjuangan bilang kaum marhaya atau orang cilik. Disitulah mereka sekolah. Bayar lagi. Ada yang uang 500.000, ada yang 300.000 dan sebagainya. Akhirnya terjadi tunggakan. Lulus sekolah, ijazah ditahan. Nah orang-orang tidak mampu ini maka semakin lama semakin terpuruk. Ya. Jadi ibu, saya selalu katakan kepada kita bahwa kemiskinan itu bukan hanya faktor mentalitas, tapi itu juga ada hal yang bersifat struktural. Apa itu? Kalau mentalitas memang orangnya malas, tidak ada fighting spirit dan sebagainya. Tapi ada orang yang bekerja keras loh. Tapi karena kebijakan pemerintah tidak memberikan peluang kepada dia semakin terpuruk. Ya, artinya pendidikan adalah identik dengan kemampuan. Dan karena pendidikan biasanya, ya, orang yang status sosial ekonominya di bawah bisa mengangkat marwah dan martabat keluarga supaya naik. Betul nggak? Itu kan kejadiannya. Nah, tetapi karena seperti itu, ada nggak kemungkinan misalnya selama ini banyak nggak anak-anak orang tidak mampu itu, ya, bisa mengakses SMA 8? Banyak Pak. Ada, aku tahu, ada. Tapi kita harus bisa melihat begitu loh. Ini mau saya katakan gitu. Nah, sesudah itu Bapak Ibu sekalian yang mau saya sampaikan adalah begini. Ini soal daya tampung ya. Berarti harus ada seleksi. Berarti akan lebih banyak terbuang. Katakanlah dari SMP 70.000 sekian, negeri hanya bisa menampung negeri 28.428 untuk SMA, 19.182 untuk SMK. Kembali kita sekarang ke persoalan aturan main penerimaan peserta didik baru ini. Apakah SK surat keputusan Dinas Pendidikan DKI Jakarta 506 ya, kalau nggak salah, tentang juknis dan juklak ya, penerimaan peserta didik baru ini dari mana asalnya? Bu, dia mengacu kepada Permen nomor 44 tahun 2019. Ini jelas ya. Ketika berbicara penerimaan peserta didik baru itu, ada berapa jalur si Pak Joni yang dijalani? Pertama, jalur afirmasi. Ini adalah untuk siswa-siswa dari keluarga kaum duafa ataupun orang marhaya. Berapa persen? 25%. Ya kan? Kalau 25%, sementara yang mendaftar, yang kita katakan tadi SD tadi 106.000, kan pasti banyak. Hanya 25% disiapkan bangku untuk siswa duafa itu atau orang miskin itu ataupun kaum marhaya itu. Sementara yang mendaftar 100%.
Berarti harus ada seleksi dong. Apa seleksinya? Kalau untuk orang miskin, ya tetap usia. Karena itu dianggap paling netral. Ini di Permendikbud loh, bukan di apa. Jadi itu SK Diknas itu, Juknis dan Juklaknya itu mengacu kepada itu. Pak, Jadi, tapi dikatakan masalah usianya Pak, Bapak kalian ngomong usia dulu di sini. gimana? Dengar dulu, ya. Tentang tadi itu, ini afirmasi nih. Ya kan, ketika berlebih pendaftar, kan banyak nih yang ditampung misalnya cuma 25, sementara datang 100. Gimana kita menilainya? Bukan nilai, tapi usia. Ini saya jelaskan dulu. Biarin dulu. Oke. Nanti bisa kita berdebat lagi. Bila perlu nanti saya juga dikoreksi, nggak apa-apa. Memang harus seperti itu. Karena anggota DPRD itu pintar bukan karena baca buku, tapi karena pertemuan-pertemuan seperti ini. Ya, makanya saya suka ketemu-ketemu seperti ini. Ya, ketika kemarin Mbak Dina akan datang ibu-ibu kemarin siap seperti kesini, saya pagi-pagi itu udah siapkan semua. Karena saya senang gitu. Pasti nanti saya dapat pencerahan-pencerahan juga dari Bapak Ibu sekalian. Karena anggota DPRD itu nggak ada sekolahnya. Sekolah kita dari rakyat seperti ini. Jadi kalau ada anggota DPRD malas seperti ini, ya gitu-gitu terus sepanjang tahun. Nah, yang kedua, masuk kepada jalur zonasi. Zonasi ini kalau versi Dinas Pendidikan 40%. Itu dulu 40%. Enggak, untuk Dinas Pendidikan 40%. Dinas Pendidikan DKI Jakarta 40%. Ya. 40%. Siapa yang bisa masuk ke mendaftar ke sini? Dari segala macam golongan. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau yang pintar dan yang bodoh sekalipun. Semua boleh masuk di sini. Apa ukuran pertama? Umur. Jarak kan? Ketika zonasi. Pemprov DKI Jakarta apakah menggunakan jarak? Ini biar saya terangkan dulu apa yang disampaikan oleh dinas dulu. Karena begini, saya juga nggak mau sebagai politisi walaupun kami nggak sependapat dengan Pak Anies, tapi jangan terus kita salahkan juga yang benar gitu loh. Berdosa besar kita untuk itu, ya. Karena Ketua Umum kami Bu Megawati mengatakan ketika kepentingan negara memanggil, maka kepentingan partai harus ditinggalkan. Itu loh. Jadi saya juga nggak mau, walaupun saya itu pendukungnya bukan pendukung Pak Anies. Ya, tapi jangan juga ketika ini itu 40%. Nah, dari 40% ini ya mungkin apa jarak yang digunakan oleh Diknas di Dinas Pendidikan DKI Jakarta? Jaraknya itu adalah peta wilayah kelurahan. Tapi kategorinya Ya, beda. dengar dulu nanti soal berbeda pendapat kami catat. Catat Bu. aja. Aku hanya menerangkan dulu ini. Ya, Catat aja. Ini aku saya ini bukan juru bicara Dinas Pendidikan, Pemda bukan. Saya mau menerangkan dulu. Nanti pesan ibu apapun kita catat, kita perjuangkan. Ya. Ini yang tiga ini ada singa betina di sini. Jadi jangan main-main Bu, apa ini? Kadernya Bu Mega. Kemarin dulu ada layang-layang nyangkut di kelapa, dipanjang nih mau kita. Siap dia. Laki-laki aja gak bisa, sepandapotan kabur, dikejar-kejar orang. Dia dihadapinya. Ada orang Batak suaranya yang kencang. Ada bilang ini Cinta Mega ini. Ini singa betina Bu. Ya, tanya orang Tambora, siapa nggak kenal Hajat Cinta Mega? Waduh, sampai sesudah hajat ditambah kalimat Usadia. Nah, itu yang mau saya sampaikan kepada kita. Jadi semua bisa masuk. Jadi Dinas DKI itu menggunakan jarak itu Pak Joni, kami menggunakan peta wilayah kelurahan. Nah, kelurahan ini bagaimana? Apakah kelurahan misalnya katakanlah SMA Negeri 13 di Jakarta Utara? Apakah kelurahan yang ada di Jakarta Utara toh? Enggak. Kalau dia memang berbatasan dengan Jakarta Timur kelurahannya, bisa mendaftar ke situ. Kalau dia berbatasan dekat ke sekolah ini kelurahannya, bisa mendaftar ke situ. Jakarta Barat, asal dia di sekitar situ pendekatannya gitu loh. Itu yang berbeda. Kan timbul pertanyaan kemarin, kenapa Pak Ibu nggak diukur pakai jarak, pakai meteran? Ojol Pak. Kan itu ceritanya kan. Nah, kami di DKI agak sedikit unik. Kenapa? Agak berbeda. Ya, di DKI Jakarta ini penduduknya kan padat. Di satu zonasi aja ada berapa sekolah. Beda dengan di daerah lain. Katakanlah di Jawa Tengah, satu SMP kan jauh-jauh tuh kan. Makanya pakai jarak diukur. Tapi ketika apakah jaminan dengan ukuran pakai meteran itu semua kursan ribut juga di Bekasi, betul nggak? Ribut di Bekasi.
Nah, itu ceritanya. Jadi di zonasi ini semua bisa. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pintar dan yang bodoh. Kan sudah 40%, sudah 65%. Tinggal sisa 35% kan? Nah, 30% adalah jalur prestasi. Prestasi ini ada akademik dan non-akademik. Non-akademik itu 5%. Apa itu yang non-akademik? Mungkin anak kita Bu juara silat ya, atau dia juara ini tingkat nasional atau tingkat ini dan sebagainya. Maka diutamakan, nah kalau dia udah atlet nasional pasti diutamakan daripada juara tingkat kampung. Ya kan jelas itu dong, harus ada dong peringkatnya. Kalau itu jelas, masa juara tingkat RT ngalahkan juara tingkat nasional, udah dapat medali emas di Asian Games misalnya, itu jelas, itu 5%. Nah, sisa 25% lagi kan, yang 5% lagi tetap jalur akademis, itu dari wilayah di luar DKI Jakarta, Jabodetabek, Bogor, Depok, Tangerang, dikasih 5% kepada mereka. Yang 20% itulah ya jalur akademis itu, jalur prestasi itu untuk warga DKI Jakarta. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana jalur prestasi ini, Pak Joni? Usia lagi? Kan ini yang pusing nih. Masih ada yang bilang usia. Bu, ketika masuk di wilayah ini tidak ada lagi usia. Pure prestasi. Ukurannya apa? Raport 5 semester. Ya kan? Kalau sama bagaimana? Ya kan? Akreditasi sekolah. Masa sekolah ya sekolah Lancang, misalnya SMP negeri Lancang Kuning kalah sama SMP Al Azhar misalnya, itu utamakan dong akreditasinya tinggi dan sebagainya gitu loh. Kemudian kadang-kadang lomba cepat mendaftar juga diukur juga seperti itu. Makanya kalau Bu nanti, makanya gini, Ibu datang ke sini mainkan terus. Nah, yang mau saya katakan di sini apa kira-kira? Bahwa belum tertutup untuk anak-anak kita. Masih ada main kok di jalur prestasi. Kalau kita memang anak kita yakin berprestasi, ayo main di situ. Itu maksud saya. Jadi tolong itu Ibu secepatnya disiapkan. Nah, sekarang timbul pertanyaan begini. Sebenarnya apa sih ya spirit dari Permendikbud nomor 44 tahun 2019 itu? Bapak Ibu sekalian, ya Ibu, ini penasihat fraksi ini Ibu Ibu Indrawati Dewi ya. Mereka beliau juga sebagai pemerhati perempuan dan anak. Nah, maksud saya apa sih spiritnya, semangatnya itu apa? Semangatnya variabelnya bukan lagi hanya akademik, tetapi juga termasuk zonasi dan usia. Timbul pertanyaan, kalau akademik sih wajar dong, orang sekolah kan mau pintar, nilai kan. Tapi kenapa digunakan zonasi? Seperti Bapak Ibu katakan tadi, diciptakan bahwa anak-anak itu bersekolah yang dekat dengan sekolah. Iya. Tuh zonasi. Kenapa usia? Nah ini lagi, kenapa sih usia? Ada loh di Permendikbud itu. Kenapa usia Ibu? Hasil survei menyatakan, ya, dan ini menjadi pegangan Pemda DKI. Dulu juga seperti itu. Hasil survei mengatakan tidak bagus anak-anak ketika masih usia 6 tahun ke bawah, ya, diajarkan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat abstrak. Apa itu? Matematika, membaca ini. Anak gua pintar loh, 5 tahun udah bisa hafal Pancasila. Ini kata Diknas. Berapa? 7 tahun. Permen. Iya. Iya. Dulu kan kita kayak begitu. Ya, ini Pokoknya masuk sekolah masuk mereka, begini dulu. Bimbingan mereka tuh begitu. Iya. Mereka bisa Nah, timbul pertanyaan.